Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah biologi sel. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu organel di dalam sel eukariotik, yaitu retikulum endoplasma. Nah, ini adalah outline dari pembahasan kita kali ini. Pertama kita akan membahas sistem endomembran, kemudian struktur retikulum endoplasma, dan berikutnya adalah fungsi retikulum endoplasma halus, dan terakhir adalah fungsi retikulum endoplasma kasar. Oke, sekarang masuk ke subpokok bahasan pertama, yaitu sistem endomembran. Apa itu sistem endomembran? Beberapa organel yang diselubungi oleh membran pada sel eukariotik itu digolongkan atau dikelompokkan dalam suatu sistem yang disebut sebagai sistem endomembran. Di endo, dalam, membran ya, selaput, berarti membran di bagian dalam. Nah, beberapa organel tersebut termasuk retikulum endoplasma, kemudian badan Golgi, lisosom, dan vakuola. Nah, ini ya, ada retikulum endoplasma, ada yang mana retikulum endoplasma ini juga berhubungan langsung dengan selubung dari nukleus, kemudian badan Golgi, lisosom, dan vakuola. Nah, sistem endomembran ini mengatur lalu lintas protein dan juga menjalankan fungsi metabolisme di dalam sel. Membran pada sistem ini, jadi membran pada retikulum endoplasma, pada badan Golgi, lisosom, ataupun vakuola ini saling terkait, baik itu secara langsung melalui kontinuitas fisik seperti ini ya, seperti dari selubung nukleus dengan membran retikulum endoplasma itu saling bersambungan, ataupun juga melalui transfer segmen membran melalui vesikula. Jadi ini misalnya ini adalah retikulum endoplasma, nanti dia akan membentuk suatu vesikula transport. Ini dari sini dia budding ya, bertunas, dari sini membentuk vesikula transport. Yang ini nanti dia akan masuk atau berfusi dengan membran pada badan Golgi. Nah, ini yang dimaksud dengan membran pada sistem endomembran ini saling terkait baik secara fisik maupun melalui transfer segmen membran melalui vesikula. Oke, jadi sudah paham ya apa itu sistem endomembran. Sekarang kita masuk ke salah satu bagian dari sistem endomembran tersebut, yaitu retikulum endoplasma. Nah, kita bahas dulu strukturnya. Nah, retikulum endoplasma ini merupakan suatu jaringan atau jaring-jaring membran yang sangat luas ya. Ini yang sangat luas sehingga dia bisa menyumbang lebih dari setengah total membran yang ada di sel eukariotik. Jadi dia berlipat-lipat seperti ini ya. Dan ada dua jenis retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma halus di sini yang tidak berikatan dengan ribosom, dan retikulum endoplasma kasar yang berikatan dengan ribosom. Di sini kelihatan kecil-kecil. Nah, struktur retikulum endoplasma ini terdiri dari yang pertama adalah membrannya, ya, membran. Nah, membran ini nanti yang akan memisahkan membran ini dia membentuk kantung-kantung atau berupa tubulus-tubulus yang disebut dengan sisternae ya. Ini namanya sisternae. Nah, sisternae ini di dalamnya ada rongga ya, atau lumen. Sebutnya lumen retikulum endoplasma. Yang kosong di dalam di sini. Nah, membran akan memisahkan, membran retikulum endoplasma itu akan memisahkan lumen dan sitosol ya. Kemudian ada retikulum RE transisional. Nah, ini dia. Ini DRE transisional yang akan membentuk vesikula di sini
Dan terakhir ada vesikula transport yang akan menuju ke badan Golgi untuk membawa protein yang sudah disintesis di retikulum endoplasma. Nah, bisa dilihat di sini membran antara membran RE itu terhubung langsung dengan envelope atau selubung pada nukleus ya. Nih terhubung langsung nih, ada celahnya di sini ya. Oke. Itu struktur retikulum endoplasma. Sekarang kita masuk ke fungsinya. Fungsi yang pertama adalah fungsi dari retikulum endoplasma halus ya. Retikulum endoplasma halus itu berfungsi dalam berbagai proses metabolisme yang bervariasi tergantung dari jenis selnya. Setidaknya itu ada 4 fungsi dari retikulum endoplasma halus. Yang pertama untuk sintesis lipid, kedua untuk metabolisme karbohidrat, yang ketiga untuk detoksifikasi racun dan obat, dan yang terakhir untuk penyimpanan ion kalsium. Kita bahas satu persatu. Yang pertama untuk sintesis lipid ya. Di dalam retikulum endoplasma halus tersebut terdapat enzim yang berperan dalam sintesis lipid. Contohnya nanti dia akan menghasilkan steroid atau fosfolipid membran. Nah, steroid contohnya pada steroid ini adalah merupakan kalau pada sel hewan itu adalah berupa hormon seks ya. Jadi umumnya sel-sel yang memiliki banyak retikulum endoplasma halus itu adalah sel-sel yang terdapat di testis dan ovarium, karena disinilah tempat sintesis dari hormon-hormon seks tersebut. Kemudian yang kedua adalah fungsi retikulum endoplasma halus dalam metabolisme karbohidrat. Nah, ini berlangsung di sel-sel yang ada di hati. Di sini kita bisa lihat gambarnya, itu adalah metabolisme glikogen ya menjadi glukosa. Nah, menjadi glukosanya itu prosesnya di sini ya. Ini retikulum endoplasma halus, ada enzimnya di sini glukos 6 fosfatase. Nah, di sini sehingga nanti dihasilkanlah produk berupa glukosa yang akan nanti ditransportkan keluar. Ini adalah membran plasma oleh glukos transporter ke darah ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah fungsinya dalam detoksifikasi racun dan obat. Nah, ini terkait dengan enzim yang terdapat di retikulum endoplasma halus yang dapat mendetoksifikasi racun dan obat. Di mana cara detoksifikasinya itu yaitu melalui penambahan gugus hidroksil pada molekul obat sehingga obat bisa larut dalam air dan bisa dikeluarkan dari tubuh. Nah, ini terdapat di retikulum endoplasma yang ada di sel hati. Nah, sering ada mekanisme dalam hal peran retikulum endoplasma halus ini dalam detoksifikasi racun dan obat, di mana mekanismenya itu akan menyebabkan terjadi peningkatan toleransi terhadap obat. Artinya semakin tinggi dosis yang dibutuhkan untuk mendapatkan efek tertentu, misalnya untuk obat-obatan penenang. Jadi ketika sudah biasa dengan dosis yang rendah, namun nanti kemudian tidak akan mempan lagi, harus ditambah lagi dosisnya. Nah, bisakah kalian cari tahu mekanisme apa yang terjadi pada retikulum endoplasma halus dalam hal tugasnya untuk detoksifikasi racun dan obat sehingga bisa meningkatkan toleransi kita terhadap obat yang mengakibatkan kita harus meningkatkan dosis agar mendapatkan efek yang dibutuhkan. Oke, nanti silahkan didiskusikan di Zoom ya. Kemudian yang keempat adalah penyimpanan ion kalsium. Nah, ini berlangsung di sel otot, di mana di sel otot itu banyak sekali retikulum
endoplasma halus dan disebut sebagai retikulum sarkoplasmik. Nah, ini bentuknya ini adalah sel otot ya. Nah, ini dia yang berwarna ungu-ungu ini. Yang berwarna ungu ini adalah retikulum endoplasma yang khusus di sel otot disebut sebagai retikulum sarkoplasmik. Nah, di sini itu protein membran pada RE halus tersebut akan memompa ion kalsium dari sitosol ke lumen retikulum endoplasma, ya, dari sitosol ke lumen retikulum endoplasma. Namun ketika sel otot tersebut distimulasi oleh impuls saraf, maka ion kalsium tersebut akan kembali lagi ke sitosol sehingga memicu terjadinya kontraksi otot. Nah, jadi di sini salah satu peran retikulum endoplasma ya dalam kaitannya untuk penyimpanan ion kalsium yang berperan dalam kontraksi otot juga. Oke, selanjutnya adalah fungsi retikulum endoplasma kasar. Nah, fungsi RE kasar itu ada 3. Yang pertama, dalam sintesis protein bersama ribosom, yaitu ribosom yang melekat pada retikulum endoplasma, yaitu protein yang akan disekresikan keluar sel atau protein sekretori. Nah, di sini bisa dilihat pada gambar yang di atas, ini adalah ribosom. Ribosom berperan dalam sintesis protein ya, yang dikodekan dari mRNA ini. Ini mRNA. Ini adalah bukan artinya ini ribosomnya banyak ya. Ini dalam kondisi awal, di mana di sini baru dihasilkan polipeptida atau protein, masih sangat awal, di mana di sini ada namanya sinyal sequence. Sinyal sequence ini akan ditangkap oleh suatu sinyal recognition particle yang warna pink atau merah ya, ini warna pink ini. Dia akan menangkap adanya sinyal sequence ini, kemudian dia akan berikatan. Ini dia berikatan di sini ya, yang pink dan sinyal sequence. Kemudian dia akan membawa rantai polipeptida atau protein ini menuju yang sedang bertumbuh ini ke sini, ke retikulum endoplasma ya. Ini retikulum endoplasma. Dan kemudian dia akan masuk ke dalam bagian sinyal sequence tadi, akan masuk ke dalam, ada reseptornya di sini. Kemudian nanti akan dipotong dan di sini akan berlangsunglah proses sintesis protein sampai selesai. Ini yang proteinnya tuh yang berwarna ungu ini ya. Ini proteinnya. Nah, di dalam lumen RE kasar ini terjadi juga yang namanya modifikasi protein, yaitu penambahan karbohidrat, sehingga terbentuklah yang namanya glikoprotein. Nah, ini kelihatan, ini adalah protein, kemudian ini ditambahkan karbohidrat di sini ya, jadi glikoprotein. Kemudian nanti ini adalah protein yang finalnya yang sudah selesai. Ketika sudah selesai, di sini ribosomnya akan lepas dari retikulum endoplasma. Nah, kemudian RE kasar ini juga terjadi sintesis membran plasma baru. Nah, bisa dilihat dari gambar di samping. Ini merupakan protein yang akan dikeluarkan ya. Masih ada hubungannya dengan yang di sini yang sudah selesai tadi di sintesis. Nah, kemudian protein yang akan dikeluarkan ataupun protein yang akan berada di membran, misalnya seperti protein transport dan lipid yang disintesis di retikulum endoplasma ini, dia akan ditambahkan gugus karbohidrat ya. Tadi sudah diberitahu di sini yang berwarna hijau. Kemudian sehingga menjadi glukoprotein.
Nah, kemudian materi ini kemudian akan ditransportkan ke dalam ke badan Golgi melalui vesikula transport ya. Ini melalui vesikula transport dibawa ke badan Golgi, kemudian nanti di badan Golgi itu akan mengalami modifikasi lebih lanjut, misalnya penambahan karbohidrat lagi, kemudian akan terbentuk mungkin setelah selesai modifikasi di sini itu akan terbentuk lagi vesikula yang akan membawa protein sekretori maupun protein membran ke membran ya. Nah, nanti vesikulanya akan menyatu dengan membran plasma sehingga di sini terjadi penambahan ukuran membran plasma. Jadi ada tambahan membran plasma baru yang berasal dari retikulum endoplasma tadi. Oke, itu fungsi dari retikulum endoplasma kasar. Oke, sekian itu saja materi tentang retikulum endoplasma. Semoga bisa dipahami. Jika masih ada yang belum dimengerti, silahkan ditanyakan nanti pada saat kita diskusi di Zoom. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.